Pak Prabowo juga sedikit ketar-ketir karena batasan usia juga lagi digugat. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Hot One News di sini. Ya, apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin amin ya robbal alamin. Ya, video kali ini kita akan sama-sama bahas tentang dunia perpolitikan, di mana Mas Gibran ini digadang-gadang menjadi calon wakil presiden, entah antara kubu Pak Prabowo atau entah antara kubu Pak Ganjar Pranowo, karena dua-duanya memiliki peluang untuk mengusung Mas Gibran menjadi calon wakil presiden. Nanti kita akan simak sebuah video yang diunggah di salah satu channel YouTube bernama Politik Nusantara. Untuk link asli original sudah kami cantumkan di deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek keaslian videonya dengan judul narasi yang demikian guys. Indonesia gempar, selamat untuk Mas Gibran, Jokowi, Mega, dan PDIP tetapkan duet maut Ganjar Gibran 2024. Apakah ini benar-benar sudah ditetapkan, mengingat gugatan yang dilayangkan oleh beberapa advokat masih belum diputuskan oleh MK terkait batasan usia. Oke, tentu nanti kita akan simak videonya terlebih dahulu secara lengkap agar kita semua tidak gagal paham, dan kita akan coba tarik esensi apa sebenarnya yang ada di dalam video ini. Oke guys, langsung saja kita simak cekidot. Yes, Prabowo ditikung, PDIP mempertimbangkan Gibran jadi cawapres. Oh lala. Ya, kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Gugatan batas usia capres dan cawapres masih dalam proses. Tidak ada yang tahu kapan keputusan akan keluar. Apalagi kalau sampai dikabulkan, maka satu nama yaitu Gibran akan menjadi sorotan satu Indonesia. Tapi yang namanya politik, tidak semua harapan bisa menjadi kenyataan. Dalam politik, semua bisa terjadi. Dan keputusan itu muncul sebelum pendaftaran capres dan cawapres. PDI Perjuangan pasti akan menikung duluan dengan mengusung Gibran. Lagi pula Gibran dari PDI Perjuangan. Dan kalau PDI Perjuangan memberikan mandat, Gibran pasti tidak bisa menolak. Apa koalisi gemuk versi Gerindra bisa tenang ini? Kalau mendengar ini mesti dagdikduk ini. Nah, kalau dipasangkan dengan Pak Ganjar, gimana nih nasibnya relawan Mas Gibran yang sudah kelewat mendukung Pak Prabowo, balik isin bablas rugi. Di Undang-Undang Pemilu sebelumnya, batas usia capres dan cawapres adalah 35 tahun, lalu kemudian dinaikkan jadi 40 tahun. Dan sekarang beberapa penggugat sedang berusaha menurunkan kembali usia itu ke 35 tahun. Kalau saya ditanya apakah setuju jika usia capres dan cawapres minimal 35 tahun, saya netral. Nggak ada masalah sih dengan rentang usia itu, kecuali misalnya usia minimal adalah 25 tahun. Nah, ini baru masalah besar. Lalu apakah setuju kalau Gibran jadi cawapres? Saya pribadi masih kurang mendukung karena terkesan Gibran melompat terlalu tinggi. Dari wali kota langsung lompat ke cawapres. Lebih baik ikut seperti Jokowi dulu. Dari wali kota, gubernur, kemudian presiden. Tapi memang sih, kalau dibandingkan dengan AHY yang nggak punya modal pengalaman politik langsung lompat menjadi calon gubernur DKI, Gibran memang masih mending. Jadi mimpi Prabowo untuk meminang Gibran tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Gibran adalah kader PDIP dan PDIP tidak mau kalah dengan itu. Puan Maharani bilang PDIP akan mempertimbangkan Gibran sebagai cawapres Ganjar di Pilpres 2024 jika MK mengabulkan gugatan usia wapres menjadi minimal 35 tahun. Saya tidak tahu apakah Prabowo benar-benar serius dengan Gibran atau tidak. Tapi kalau memang beneran serius, maka PDIP sudah menikung.
Gerindra mungkin punya rencana terhadap Gibran. Ya bukan kebetulan kalau Prabowo ke Solo waktu itu untuk ketemu sama Gibran, terus menemui relawan Gibran yang mendukung Prabowo. Semua itu ada tujuan ya, bukan cuman ketemuan, makan bareng, terus berlalu begitu saja. Tampaknya memang Gibran itu ditargetkan kubu Prabowo. Tapi PDIP juga tidak sebodoh itulah ya. Jadi kalau nanti MK mengabulkan penurunan usia minimum Capres dan Cawapres dan itu diputuskan sebelum pendaftaran Capres-Cawapres, maka PDIP pasti akan menikung duluan dengan mengusung Gibran. Toh Gibran dari PDIP, dan kalau PDIP memberikan mandat, ya Gibran pasti nggak bisa menolak. Tapi saya pribadi memang kurang mendukung kalau Gibran jadi cawapresnya Ganjar. Tapi kalau takdir berkata lain, ya mau nggak mau harus nerima juga. Toh lebih nggak bagus kalau Prabowo merebut Gibran, meskipun Prabowo tidak akan pernah bisa merebut Gibran. Lebih cocok kalau Gibran dipasangkan jadi cawapres Ganjar. Ya oke guys, itu tadi ya videonya. Jadi setelah kita simak, memang dikala itu Pak Prabowo ini menemui Mas Gibran Rakabuming di Solo ya, serta menemui para relawannya yang ada di Solo. Terlihat relawan si Mas Gibran ini mendukung sosok Pak Prabowo. Namun di sisi lain ada statement dari Puan Maharani yang mengatakan jika MK mengabulkan putusan itu, putusan yang digugat untuk merubah batasan usia Capres dan Cawapres, ini tidak kemungkinan PDIP justru yang akan mencomot Mas Gibran ini dan dipasangkan terhadap Pak Ganjar Pranowo ya guys ya. Kemungkinan itu juga bisa terjadi. Entah ini nanti kita simak berita-berita selanjutnya, apakah Mas Gibran ini kalaupun nanti sudah diputuskan oleh MK terkait batasan usia, memilih Pak Prabowo atau memilih Pak Ganjar Pranowo. Tentunya jika nanti ditunjuk, kalau saya lihat sih dari kader-kader PDIP, kalau sudah ditunjuk oleh ketua umum partainya, dia pasti tidak akan menolak. Tentu jika Mas Gibran dipasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo yang pasti elektabilitas atau pendukung dari generasi milenial akan banyak mendukung Pak Ganjar Pranowo ya. Tentu ini sedikit membuat Pak Prabowo juga sedikit ketar-ketir karena batasan usia juga lagi digugat maksimal yaitu 70 tahun. Oke guys, kita tahu bahwasanya Mas Gibran ini adalah sosok anak muda yang mewakili generasi-generasi muda, bahwa generasi-generasi muda ini bisa mengimplementasikan sehingga membawa kemajuan-kemajuan dampak terhadap Indonesia ya, dengan kemajuan yang ada saat ini guys. Jadi Mas Gibran ini merupakan sosok contoh anak muda yang mempunyai jiwa pemimpin yang sangat hebat. Oke guys, teman-teman bisa ikut berpartisipasi dalam kolom komentar mengenai berita ini, mengenai berita Mas Gibran yang akan diusung menjadi cawapres. Dan jika kita tarik dari judul yang ada, ini masih belum ada putusan ya, Mas Gibran akan menjadi cawapres atau belum. Jadi masih menunggu berita-berita selanjutnya. Oke guys, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.